waktu untuk eh, belajar ya. Diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali belajar tentang masalah ilmu nahwu. Nah, Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan bab tentang kana wa akhwatuha dan insya Allah pada hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita dalam bab atau pembelajaran inna wa akhwatuha atau yang berarti inna dan saudara-saudaranya inna. Silakan untuk para peserta ujian membuka kitabnya masing-masing di halaman 80, di halaman 80 semuanya. Tentang inna wa akhwatuha atau inna saudara-saudaranya inna. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Inna dan saudaranya inna. Sebenarnya sebelum kita memasuki inna wa akhwatuha, sebenarnya di dalam bahasa Arab sendiri itu biasa kita sebut inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, dan zonna wa akhwatuha. Jadi ada tiga yang ada kata-kata akhwat itu. Yang pertama adalah kana, yang kedua adalah inna, dan yang ketiga adalah zonna. Kita sekarang mempelajari yang kedua, yakni inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha adalah suatu isim marfu. Isim marfu yang keenam adalah khobarnya inna dan saudaranya inna. Ya. Sedangkan inna dan saudaranya menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Baik. Setelah kita mengetahui bahwasanya kana wa akhwatuha itu adalah merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya, sekarang kebalikannya. Ya, sekarang kebalikannya. Adapun inna itu adalah menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Jadi apa namanya akes kana kalau kita bilang atau namanya berbeda dengan kana. Kalau kana itu isimnya dirofakkan dan khobarnya dinasobkan, sedangkan inna itu dinasobkan isimnya dan dirofakkan khobarnya. Jadi berbeda apa namanya? Berbeda betul dengan kana wa akhwatuha. Ya, berbeda betul. Jadi inna ini apa ya? Kalau dibilang itu musuhnya kana lah ya. Ya, kita anggap sebagai musuhnya kana. Ya, contoh inna wa akhwatuha ya, lihat apa namanya? Tulisan innallaha qadirun. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa. Inna, inna itu tolong dicatat ya, ditulis di bukunya atau di mana. Inna itu adalah harf musyabbah bil fi'al. Jadi inna itu bukan isim, bukan pula fi'il, tapi harf musyabbah bil fi'li. Harfun musyabbahun bil fi'li. Suatu harf yang diserupakan, disamakan dengan fi'il. Ya, suatu harf atau huruf yang disamakan dengan fi'il. Allah di situ kedudukannya adalah isimnya inna. Allah di situ adalah isim inna. Sedangkan qadirun adalah khobarnya inna. Nah, kita ingat bahwasanya apa namanya? Inna adalah menasabkan isimnya kemudian merofakkan khobarnya. Karena Allah di situ adalah isim mufrad, karena Allah di situ adalah isim mufrad, ya. Dan posisi isim mufrad ketika nasab adalah fathah, maka dibaca dengan innallah, innallaha. Ya, karena dia posisinya sebagai isim inna yang hukumnya nasab dan nasabnya isim mufrad adalah fathah. Qadirun di situ adalah sebagai khobar inna, sebagai khobar inna. Khobar inna itu hukumnya marfu. Tanda rofaknya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Baik. Kalau kita kemarin sudah mengetahui bahwasanya kana wa akhwatuha ada berapa saudaranya? Kalau kana wa akhwatuha ada sekitar 13 ya. Sedangkan kalau inna wa akhwatuha itu hanya 6 saudaranya ya. Apa itu Ustaz akhwatnya inna?
Akhwatnya inna di sini maksudnya adalah suatu huruf-huruf yang memiliki amal, memiliki pekerjaan sama dengan inna. Yakni dia menasabkan isim dan merofakkan khobar. Teman-temannya atau saudara-saudaranya inna, ya, yang pertama adalah kata inna itu sendiri. Kata inna itu sendiri itu berfaidah atau memberikan faidah, memberikan manfaat, memberikan arti berupa taukid. Ya, taukid itu artinya menguatkan. Atau memiliki makna lain yang berarti sesungguhnya. Contoh innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah itu maha pengampun, ya. Memiliki arti sesungguhnya dan berfaedah sebagai taukid atau penguat makna. Yang kedua, ya, kalau tadi dibacanya kasro inna, kalau sekarang dibacanya fathah anna. Nah, ya. Sama, dia juga berfaedah taukid, berfaedah untuk menguatkan makna yang ada di dalamnya. Tetapi dia memiliki makna yang lebih lebar, ya, tidak hanya sesungguhnya tapi juga bahwasannya. Seperti lafaz wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kata anna di situ berarti bahwasanya bukan berarti sesungguhnya. Kemudian Muhammad di situ posisinya sebagai isim inna yang dibaca nasab. Semua isim inna wa akhwatuha itu pasti dibaca nasab, sedangkan khobarnya pasti dibaca rofa. Kemudian Muhammad karena posisinya adalah isim mufrad, maka tanda nasab dia adalah fathah. Makanya dibaca wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa kok satunya Muhammadan, satunya Rasulullah? Karena Muhammadan sebagai isimnya inna dibaca nasab, tanda nasabnya karena dia isim mufrad adalah fathah, dan Rasulullah, kata Rasulu dibaca rofa. Tanda rofanya karena dia isim mufrad adalah doma. Makanya dibacanya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian yang ketiga adalah kata lakinnah. Kata lakinnah yang berfaedah adalah istidrok. Istidrok. Apa itu istidrok? Yakni menyusuli perkataan untuk menghilangkan kesalah dugaan. Ya, maksudnya istidrok itu untuk dia apa namanya? Membenarkan perkataannya, membenarkan kalamnya, ucapannya agar tidak terjadi kesalahpahaman pada si pendengar. Juga bermakna tetapi, ya, istidrok selain itu juga memiliki makna tetapi. Seperti kata Tolhatu ghaniyun lakinna ibnahu fakirun. Tolha adalah seorang yang kaya. Akan tetapi anaknya itu fakir. Kata lakinna memiliki amal, memiliki pekerjaan seperti pekerjaannya inna. Menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Di situ yang menjadi isimnya lakinna adalah kata ibnahu. Kata ibnahu. Makanya karena dia isim ini dibaca nasab ibnah. Kemudian fakir kenapa dibaca fakirun? Karena dia rofa. Yang keempat adalah kata ka'annah. Kata ka'annah memiliki memiliki faidah berupa tasbih. Tasbih sendiri adalah menyerupakan sesuatu pada yang lainnya. Menyerupakan sesuatu pada yang lainnya. Atau berarti seolah-olah seperti seakan-akan, ya. Seolah-olah seperti seakan-akan. Itu maknanya ka'annah. Ka'annal kitaba ustadun. Ka'annal kitaba ustadun. Seolah-olah buku tersebut adalah guru. Alkitabah dibaca nasab karena dia isim ka'anna. Kemudian ustadun dibaca rofa karena dia khobar ka'anna. Kemudian kalimat laitah. Kalimat laitah. Laita memiliki faidah berupa tamanni. Tamanni itu adalah mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi atau mustahil terjadi. Nggak mungkin terjadi secara aklan, ya. Secara akal nggak bisa itu terjadi. Contoh, laita apa namanya juga memiliki arti seandainya atau sekiranya, ya. Kata laita memiliki arti seandainya atau sekiranya. Contoh, laita sa'adata fid dunya baqiyatun.
Laita sa'adata fid dunya baqiyatun. Seandainya kebahagiaan di dunia itu abadi, ya memang di dunia kita kita tidak abadi ya. Maksudnya di dunia ini kan cuma sementara. Jadi kata laita di sini digunakan itu untuk tamanni ya. Seakan-akan di dunia ini abadi padahal ya pada kenyataannya tidak. As-sa'adata di situ dibaca nasab karena dia menjadi isimnya laita. Sedangkan baqiyatun ya, baqiyatun di situ dibaca rofa karena menjadi apa? Khobarnya laita. Kata la'alla itu hampir sama. Sebenarnya kata laita dan la'alla itu hampir sama ya, hampir sama dalam pemahamannya. Tetapi kalau la'alla itu pengharapan pada sesuatu yang mungkin saja turun, yang bisa saja turun secara akal. Secara akal itu kita, oh ya mungkin saja itu terjadi. Kalau laita, penggunaan kata laita itu sesuatu yang mustahil terjadi. Ya, contoh misalnya kita berharap apa namanya kita mendapatkan uang misalnya miliaran, ya, itu lala mungkin saja secara akal terjadi. Ya. Terus misalnya apa namanya kita pergi ke bulan ya mungkin saja terjadi. Ya. Tapi kalau misalnya berharap bahwasanya Anda tidak akan mati, Anda hidup kekal di dunia itu tidak mungkin terjadi. Atau misalnya Tuhan itu ada tiga, ya, itu tidak mungkin terjadi. Ya. Lafat la'allah berfaedah sebagai taroji. Ya. Taroji, apa itu taroji? Mengharapkan sesuatu yang disenangi atau mudah terjadi, atau mungkin terjadi artinya. Kemudian juga memiliki faidah berupa tawakku. Tawakku. Dari kata tawakku'a ya tawakkau. Tawakku'an. Yang berarti mengkhawatirkan sesuatu yang tidak disenangi. Mengkhawatirkan sesuatu yang tidak disenangi. La'allal matara nazilun. Ia apa? Semoga saja hujan itu turun ya. Yang berarti semoga saja hujan itu turun. Ya, dia berharap bahwasanya hujan itu turun ya. Mungkin saja saat itu dia mengalami paceklik atau kekeringan ya di daerah dia. Makanya dia berkata seperti itu. La'alla akhaka maridun fis safari. La'alla akhaka maridun fis safari. Jangan-jangan saudaramu itu sakit di perjalanan. Kata akhoka matoro dibaca nasab karena dia menjadi isimnya la'alla. Kemudian nazilun maridun itu dibaca rofa karena dia sebagai khobarnya la'alla. Ya, baik. Kemudian la'alla juga bisa bermakna supaya atau agar ya. Itu harus diberi apa namanya? Diberi underline ya, diberi garis bawah. Ya, la'alla juga bisa bermakna supaya atau agar, barangkali dan boleh jadi ya. Itu termasuk arti-artinya la'alla. Contoh, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian semua kepada Allah supaya kalian semua beruntung. Ini yang selalu diucapkan khotib dalam khutbahnya ketika hari hari Jumat. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya, itu. Nah, eh, saya akan berikan contoh yang pertama ya. Dalam latihan silakan dilihat di halaman 81 ya, di latihan cari isim dan khobarnya inna lalu terjemahkan. Ya, saya akan berikan contoh yang pertama nanti kita latihan ya tentang inna wa akhwatuha sebelum masuk ke materi tambahan inna wa akhwatuha ya. Yang pertama, inna dina indallahil Islam, al-Islamu. Inna dina indallahi al-Islamu. Kata inna, tadi apa? Haraf musyabbah bil fi'li. Ad-dina sebagai isimnya inna, dibaca nasab. Dibaca nasab. Kemudian, tanda nasabnya apa? Fathah inna dina. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Kemudian, al-Islamu, dibaca rofa. Karena dia sebagai khobarnya inna. Khobarnya inna itu pasti rofa. Tanda rofanya apa terus? Dhamma. Karena dia isim mufrad. Inna dina indallahi al-islamu. Baik. Silakan
eh Saudari Eva Zulaikha untuk membaca yang nomor dua. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik. Yang menjadi isimnya Ina apa? Yang jadi isimnya ina akroma. Akromakum. Kenapa dibaca akromah? Karena isimnya ina. Hukumnya isimnya Ina apa? Mansur. Nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah. Fathah. Baik. Kemudian khobarnya Ina yang mana? Saudari Eva. Indallahi atqakum. Nah, baik. Terus kemudian tanda nasabnya, tanda rofaknya, Eh, apa kan? Dia kan bentuknya apa jar majrur gitu kan. Indallahi atqakum. Apa ya namanya? dan Lupa saya satu. iya, baik. Begini, inna akramakum indallahi atqakum, ya. Kata inna, ya itu harf musyabbah bil fi'li seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian akramakum itu sebagai isimnya inna. Isim inna apa namanya hukumnya? Nasab, tanda nasabnya fathah, akramakum gitu ya. Baik, indallah itu adalah zorof. Zorof yang memiliki ta'alluq atau memiliki keterkaitan dengan isimnya inna, akramakum. Jadi itu bukan khobarnya inna. Kemudian atqakum, ya atqakum, tanda ininya tetap fathah, atqakum. Meskipun dia ada alif seperti itu. Karena atqakum sebenarnya alifnya bengkong ya, alif layina, atqakum. Tapi karena bergabung dengan domir mutasil kum, akhirnya alifnya diganti menjadi panjang ya. Baik, terima kasih saudari Eva ya. Terima kasih banyak. Dilanjut inna ma'al usri yusroh. Inna ma'al usri yusroh. Nah, silakan saudari Koniah untuk membaca yang nomor tiga. Inna ma'al usri yusroh. Inna ma'al usri yusra. Eh, Inna ma'al. Inna ma'al usri yusra. Inna harf musyabbah bil fi'li. Baik. Hmm, isimnya Isimnya inna mana? isim yusron ya Ustaz. Yang menjadi. Kenapa? Yusron ya Ustaz. Yang menjadi isimnya Yusron? Iya, Iya. Yang menjadi Yusron. isimnya inna Yusron. Baik. Terus, Terus kemudian tanda eh, nasabnya tanda nasabnya fathah karena dia mufrad. fathah. Baik. Terus Terus khobarnya khobarnya inna ma'al usri. Iya, Ustaz. Ma'al ma'al usri. usri. Baik. Iya benar. Baik. Ma'al usri di situ nanti menjadi jumlah ya. Jumlah ya fi mahal rofa ya. Fi mahal rofa khobar inna. Baik. Apa namanya sudah paham ya. Ya, Mbak. Baik, terima kasih saudari Kon ya. Ya. Ya, di situ inna ma'al usri yusra, ya, innanya harf musyabbah bil fi'li, ma'al usri di situ khobar inna muqaddam ya. Namanya khobar inna muqaddam ya. Tapi kenapa Ustaz kok ya dibacanya apa namanya al usru gitu? Itu apa namanya karena ada ketambahan ma'a ya. Nanti kita jelaskan ya ma'a di kitab-kitab selanjutnya nanti kita jelaskan lagi kaidah. Yang penting Anda paham dulu ya. Isimnya inna, khobarnya apa? Khobarnya hukumnya apa, isimnya hukumnya apa. Baik, karena jangan sampai apa namanya kalau kalau bahasa ininya tasyawus gitu ya. Jadi kita
isimnya inna aja lupa-lupa. Isimnya inna lupa-lupa hukumnya apa, tanda isim mufrad rofa itu apa. Terus kemudian kita tambahin pelajaran baru, pastinya akan kacau dengan pelajaran sebelumnya. Baik, silakan saudari Nafidah di nomor yang keempat. Alim tu annal imtihana qoribun. Alim tu annal annal imtihana qoribun. Silakan. Alim tu anna al mutakhana qaribun. Eh isimnya isimnya ana al mutakha al mutakhana. Baik, Kabarnya ana qaribun. qoribun. Baik, ya terima kasih banyak saudari Nafidah. Ya sudah benar bahwasannya Anna di situ akhwatnya Inna dan memiliki amal, memiliki pekerjaan apa sama seperti Inna, menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Di situ yang menjadi isimnya Anna adalah imtihana, imti imtihana. Tapi apakah selalu setelah Anna, Inna itu adalah isimnya? Tidak, tidak selalu. Seperti tadi ma'al usri itu adalah khobar karena khobar Inna muqaddam ya. Jadi dia lebih dahulu datang daripada isimnya. Jadi tidak bisa kita pastikan bahwasanya dia itu ini datang setelah Inna pasti isimnya. Oh ini datang setelah apa namanya eh, Anna ini pasti isimnya. Nah, enggak. Tapi mungkin saja dia adalah khobar muqaddam. Taunya dari mana Ustadz? Ya pasti latihan ya. Tahu dari mana pertama, terus yang kedua sudah latihan atau sudah terbiasa dengan apa namanya Anna, Inna wa akhwatuha. Jadi sudah tahu. Oh ini kalau kalau seperti ini pasti nggak enak didengarnya. Baik. Ya di situ imtihana sebagai isimnya Anna dibaca nasab. Tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Kemudian koribun sebagai khobarnya Anna, ya dibacanya rofa, tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Ka'annal kitaba ustadzun. Ka'annal kitaba ustadzun. Silakan saudari Asmiani dibaca yang ke apa namanya? Contoh yang kelima. Ya. Atau kalau misalnya saudari Asmiani berhalangan, silakan eh, saudari Masyfu'ah. Ustaz. Kanal Baik. kita Silakan dibaca yang nomor 5. ka, kana alkitabah ustadzun. Ka'annal kitabah Ustadzun ustadzun. Alkitab sebagai Alkitabnya sebagai dibaca nasab karena isimnya kana. baik. Kemudian Ustadzunnya dibaca rofa karena eh, khobarnya kana. baik. Baik, itu ka'anna apa namanya? Lafat ka'anna ya, itu adalah termasuk akhwatnya inna ya. Akhwatnya inna. Jadi Maksudnya ini. berbeda dengan kana wa akhwatuha. Jadi kalau yang temannya inna adalah ka'anna ya, jadi berbeda dengan kana. Oh Kalau iya, kana salah membaca amalnya tadi. adalah merupakan kalau ka'anna kebalikannya. Tapi seakan-akan tulisannya sama ya, kaf terus kemudian kaf, terus kemudian ada alif. Kalau kita melihat di kitab itu kitab kuning, kitab kosongan, ya pasti kita mengira itu kana, padahal itu kaana, gitu ya. Cara membedakannya gimana? Kana dan kaana. Biasanya kalau di kitab kuning, kalau bacanya kana itu apa namanya alifnya tidak ada hamzah. Ya biasanya kita apa namanya tidak ada hamzah, makanya kita baca kana. Tapi kalau misalnya di alifnya ada hamzah, nah itu bacanya ka'annah. Ya. Baik, ka'annah sendiri itu salah satu dari akhwatnya inna yang memiliki amal pekerjaan menasukkan isimnya dan merofakan khobarnya.
Di situ yang menjadi isimnya ka'anna adalah al-kitabah. Ya. Dan dibaca nasab. Tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Makanya bacanya ka'annal kitabah. Ustazun di situ khobarnya ka'anna. Khobarnya ka'anna dibaca rofa. Tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Baik, terima kasih saudari Masyuah. Silakan saudara Misbahul Munir yang keenam ka'anna hindan qamarun. Ka'anna hindan qamarun. Ka'anna Hindan Komarun. Ka'anna isim Ka'anna Hindan isim Ka'anna. Ka'anna Komarun Isim. khobar Ka'anna. Isimnya kenapa dibacanya hindan, saudari Misbah? Saudara Misbah. Kenapa dibacanya hindan? Isim mufrad Ustaz. Mufrad. Tanda tanda dia kalau nasab apa? Fathah. Fathah. Baik. Terus kemudian komarun sebagai Khobar Ka'anna. khobar Anda kana. Khobar kana hukumnya apa? marfu Marfu. bidomah. Tanda rofanya Bidomah Ustaz. dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Isim Isim mufrad. mufrad. Baik, terima kasih saudara Misbah. Ya sudah betul ya. Jadi tanda apa namanya? Kalau seseorang paham nahwu itu ketika ditanya dia pasti bisa menjawab dengan apa namanya seksama, bisa menjawab dengan sesuai aturannya. Ya. Misal sudah paham kenapa Hindan? Kenapa Hindan? Karena dia menjadi isimnya Ka'anna. Ya. Dan dia hukumnya nasab. Tanda nasabnya fathah. Kenapa fathah? Selalu ditanya dengan lima. Kenapa? Kemudian bisa jawab. Nah itu sudah paham ya. Baik. Kemudian yang ketujuh al-baitu jadidun lakinnal asasa qadimun ya. Al-bait jadidun ya mubtada khobar rumah itu baru akan tetapi peralatannya masih itu qadimun lama. Silakan saudara Imam Sya'roni membaca yang ketujuh lakinnal asasa qadimun. Al-baitu jadidun lakinnal Al-asas di situ. lakinnal asasa qadimun. Lakinnal asas baik. Al-asas di situ posisinya sebagai Isimnya lakinna. isimnya lakinah. Isim lakinah hukumnya Nasab nasab. Tanda nasabnya fathah. fathah. Kenapa fathah? Isim mufrad. Isim mufrad. Baik. Kemudian qadimun. Qadimun sebagai Khobarnya lakinna. khobarnya lakinna. Kemudian hukumnya apa khobar lakinna? Rofa. Rofa. Tanda rofanya Ya, dhammah. doma. Kenapa doma? Karena menjadi khobarnya lakinna. Isim mufrad. Oh, isim mufrad. Baik. Terima kasih saudara Imam Sya'roni ya. Sudah betul, alhamdulillah. Yes. Tambah ke sini sudah menunjukkan banyak perubahan ya. Sudah memahami ya. Apa namanya? Sebenarnya karena inna ya sama saja ya. Tinggal bolak-balik amalnya saja ya. Kalau sudah paham karena insya Allah pasti sudah paham inna wa akhwatuha. Karimun ghaniyun lakinna akhahu faqirun. Karimun ghaniyun ya. Karim, adapun karim mubtada'nya ghaniyun itu adalah orang kaya. Ya, Karim adalah seorang yang kaya. Lakinna akhahu faqirun. Akan tetapi saudaranya Karim itu faqirun. Baik, silakan saudara Valen dibaca lakinna akhahu faqirun. Kalau saudara Valen apa namanya berhalangan silakan saudara Hasbi. Nah, Ustaz. Baik, silakan dibaca. Karimun Lakinna ghaniyun akhahu lakina akhahu akhahu fakirun.
Isim Fakirun. Baik. Di situ. Mm-mm. Baik. Akhohu di situ sebagai sebagai isim lakina Ustaz. isim lakinna. Isim lakinna apa hukumnya? Hukumnya nasab. Tanda Nasab. nasabnya Tanda fathah. nasabnya Fathah. fathah. Nah, Ustaz. Terus kemudian fakirun sebagai Fakirun sebagai khobar lakina Ustaz. khobar lakinna. Khobar lakinna hukumnya Hukumnya rofa. rofa. Tanda rofanya, Tanda rofanya domah. tanda rofanya Domah. domah. Kenapa domah? Karena isim mufrad Ustaz. Kenapa domah? Karena isim Karena mufrad Ustaz. isim Isim mufrad. mufrad. Baik, terima kasih Saudara Hasbi. Nah, Ustaz. Sekarang. Baik. Ya, eh, ya sudah benar ya. Fakirun itu menjadi khobarnya lakina dan dibaca rofa. Tanda rofanya domah. Kan tetapi lihat, perhatikan kata akhohu ya. Silakan diperhatikan semuanya pada kata kalimat akhohu. Baik, kata akhohu di sini ya sudah benar itu adalah isimnya lakinah. Isimnya lakinah. Isim lakinah itu dibaca nasob. Tanda nasobnya akhohu. Apakah fathahnya atau alifnya? Tanda ya, tanda nasobnya apa? Perhatikan kata akhohu. Kata akhohu itu termasuk dari asmaul khomsah. Kata akhohu termasuk dari asmaul khomsah yang meliputi abun, ahun, hamun, fu, dan zu. Abun, ahun, hamun, fu, dan zu. Ketika ketika apa namanya asmaul khomsah 5 isim ini itu posisinya dalam keadaan nasab, tanda nasabnya adalah alif. Tanda nasabnya adalah alif. Ini jadi catatan ya. Atau kalau sebelumnya sudah kita bahas, ya itu sebagai pengingat saja. Bahwasanya tanda nasabnya asmaul khamsah adalah alif, bukan fathahnya itu sendiri. Ya. Contoh lafaz Ja'a Abu Bakrin. Ja'a Abu Bakrin. Abu di situ sebagai fa'il. Fa'il dibaca rofa. Tanda rofanya dhammah abu atau wawunya. Tanda rofanya adalah wow. Tanda rofanya wow, bukan domahnya karena dia termasuk asmaul khamsah. Berbeda Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Tanda rofanya mana? Domah. Domah karena dia isim mufrad. Tapi kalau misalnya Ja'a Abu Bakrin, tanda rofanya wow karena dia isim termasuk asmaul khamsah. Ya, jadi karena di sini dia posisinya nasab, tanda nasabnya asmaul khamsah adalah alif. Ya, makanya lakinna akhahu faqirun. Baik. Silakan Saudari Nur Koyah dibaca yang nomor 9. Laita rosiba mujtahidun. Baik Ustaz. Laita rosiba mujtahidun. Laita rosiba mujtahidun. Ar-rosiba itu isimnya laita. Isimnya eh laita dibaca atau isim laita dibaca nasob. dibaca Tandanya nasab. Tanda nasabnya tandanya fathah. fathah. Kenapa fathah? Isim mufrad. Isim mufrad. Mujtahidun di situ sebagai Itu khobarnya laita. Dibaca rofa. Tandanya khobarnya. Baik. domah. Karena isim Kenapa mufrad. domba? Isim mufrad. Isim mufrad. Baik. Iya, sudah benar. Ya, sudah benar Saudara Nur Koyah ya. Eh, Laita Baik. rosiba mujtahidun ya. Baik. Ya. Oh iya, Kom. Baik, silakan dilanjut ke Saudari Citra Arini. La'allat tujjarah sadiqunah. La'allat tujjarah sadiqunah. Ya, silakan dibaca.
La'alla tujara sadiquna. Ya. Kalau saudara Citra Arini berhalangan, silakan dibaca oleh saudara Bahrul Ulum yang nomor 10. La'alla نعم tujara sadiquna. نعم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. لعل التجار صادقون. At-tujar sebagai isimnya la'ala Isim dibaca la'alla dibaca mansub, nasab. Tanda nasabnya tanda nasabnya fathah karena berupa jamak taksir. jamak taksir. Baik. Jamak taksir dari apa tujar itu? Tijarun Ustaz. Bentuk jamak taksir. Tajirun ya. Dari kata isim fa'il tajirun. Baik. Kemudian Kemudian sodikuna sodikuna berupa sebagai apa di situ? khabarnya ta'ala dibaca rofa, tanda rofanya wawu. Khobarnya la'alla. Tanda rofaknya wow. Kenapa? Kenapa wow? Tanda rofanya wawu karena berupa jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Baik. Ya, terima kasih saudara Haswi. Ya. Saudara Barul Ulum. Ya. Baik, kata tujaro di situ ya tanda apa dia nasab ya karena pasti isimnya la'ala pasti dibaca nasab. Di situ dibacanya fathah. Alasan fathahnya bukan lagi isim mufrad ya, tapi dia sebagai jamak jamak taksir. Bentuk yang apa namanya? Jamak taksir bentuk jamak, bentuk plural ya, bentuk lebih dari tiga, tapi yang tidak beraturan atau tidak sesuai kaidah ya. Contoh misalnya kalau jamak muannas salim itu muslimatun ya. Kalau jamak muzakkar salim sodiquna muslimuna. Nah, kalau ini apa namanya? Bentuknya tidak beraturan. Kemudian tujaro dibacanya nasab ya karena dia isimnya la'alla dan tanda nasabnya fathah karena dia jamak taksir. Shadiquna itu khobarnya la'alla. Khobarnya la'alla pasti nasab. Tanda nasabnya adalah wawu karena dia jamak muzakkar salim. Terus kemudian kalau ada bertanya, Ustadz itu kok apa namanya khobarnya bentuk jamak muzakkar salim, terus kemudian isimnya berupa jamak jamak taksir. Nah, hukumnya boleh ya, seperti yang dijelaskan kemarin ya di Kana wa akhwatuha ya sudah saya jelaskan bahwasanya terkait masalah khobar ya itu boleh-boleh saja kalau misalnya ya isimnya atau mubtada'nya itu berupa jamak taksir ya itu boleh saja khobarnya berupa jamak muzakkar salim ya. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya mubtada'nya jamak taksir, kemudian khobarnya dalam bentuk jamak muzakkar salim. Baik, ada sekitar berapa lagi soal? Dua soal lagi. Ya, silahkan saudara Valen tadi sudah ya. Kalau saudara Valen sudah, silakan dibaca saudari Sofia Maulida yang nomor 11. Laital umuro tasiru kama turid. Laital umuro tasiru kama turid. Laital umura tasiru kama turidu. Al umura Baik. isim laita, tasiru khobarnya laita, Laita. kama Ustaz ya? Enggak usah. Tasiru Oh, enggak kama usah. turid aja. Tasirunya aja. Enggak usah. Tasiru. Tasirunya saja. Nanti malah pusing yang lain. Tasirunya Iya. sebagai Khobar laita. khobar laita. Dibacanya Eh, rofa. Rafa ya Ustaz.
Ya. Tanda rofaknya mana? Dhammah. Dhammah. Baik. Ustaz. Ya, mungkin ini sedikit lebih susah ya daripada yang ini. Baik. Terima kasih saudari Sofia. Ya. Laital Oke. umuro tasiru kama turid. Ya, di situ laita sama ya, seperti inna, anna, la'alla, dan lain sebagainya. Dia menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Al-umuro di situ ya sebagai jamak ya. Jamak yang berkedudukan sebagai isimnya laita. Isim laita dibaca nasab, tanda nasabnya fathah ya. Al-umuro ya. Baca fathah karena dia jamak taksir. Kemudian tasiru kama turid. Tasiru kama turid. Kita harus paham. Tasiru itu adalah fi'il. Fi'il ya. Fi'il. Tasiru saro yasiru. Tasiru gitu ya. Tasiru. Kemudian tasiru ya. Kemudian fa'ilnya, yang namanya fa'il pasti butuh fa'il. Fa'ilnya adalah domirun mustatirun jawazan takdiruhu hiya ya. Suatu domir yang tersembunyi takdirnya ya. Kira-kira fa'ilnya yang namanya hiya gitu ya. Domir hiya. Tasiru kama turid ya, kalau kita i'robi itu adalah jumlatun fi'liyatun fi mahal rafa khabar laita. Jadi jumlah keseluruhan dari fi'il tersebut, fi'il fa'il tasiru kama turid itu fi mahal rafa khabar laita. Ya, dalam kedudukan rafa sebagai khabar laita ya. Jadi kita namanya khobar itu ada tiga. Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, ada khobar syibah jumlah. Contoh seperti misal, innas sama'a sofiyatun. Innas sama'a sofiyatun. Nah, sama'a di situ adalah isimnya, isim inna dibaca nasab. Tanda nasabnya fathah, innas sama'a. Sofiyatun khobarnya inna dibaca rofa. Tanda rofanya dhamma. Innas sama'a sofiyatun. Khobar sofiyatun di situ mufrad karena dia bentuknya bukan jumlah, bukan gabungan. Sofiyatun, mufrad ya, tunggal. Sedangkan innas sama'a apa namanya? Tasiru alaina. Innas sama'a tasiru alaina. Kata tasiru alaina, kata tasiru di situ adalah bentuknya jumlah. Khobarnya bukan lagi mufrad, tapi bentuknya bukan lagi isim, tapi bentuknya fi'il. Tasiru alaina, berjalan di atas kita. Nah, itu bentuk jumlah. Ya. Kemudian ghairu jumlah. Innas sama'a fauqona. Bentuknya syibah jumlah, dzaraf makan ya. Innas sama'a fauqona. Ya. Fauqona di situ juga bernama syibah jumlah. Bukan lagi isim ya, tapi harf atau dzaraf ya. Nah, itu jadi khobar itu ada tiga bentuk. Ada mufrad, ada jumlah, dan ada syibah jumlah. Di sini yang kita baca tadi ya khobarnya itu bentuknya selalu mufrad. Nah, kan tetapi di sini laital umur tasiru kama turid itu khobarnya berupa jumlah fi'liyah ya, bentuknya jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Ada juga jumlah ismiyah bentuknya mubtada dan khobar. Baik. Akhbaroni Khalidun, terakhir akhbaroni Khalidun anna Fatimata maridhatun fil mustashfa. Ya, mengabari kepadaku, Khalid mengabari kepadaku bahwasanya anna Fatimata di situ isimnya an. Nah, isimnya anna dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Maridhatun khabarnya anna dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Baik. Ya, itu tentang inna wa akhwatuha ya. Insya Allah sudah lumayan paham semua tentang inna wa akhwatuha karena sudah apa sudah paham dari kana wa akhwatuha. Insya Allah kita lanjutkan pembelajaran kita di minggu yang akan datang ya tentang catatan tentang inna wa akhwatuha. Ya. Saya akhiri dulu pada sesi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman peserta daurah bahasa Arab semuanya ya. Pembelajaran pada hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.